Harus sampai kapankah aku menyerah pasrah kalah? Cukup bila kau marah lewat bibir saja, jangan tangan yang bicara. Cintaku bukan sebuah gaung bila telah hilang. Selamat pagi, jadi ini istirahat kedua kita ya, sekalian servis makan kedua karena dapat free servis makan, nggak tahu 2 kali apa 3 kali, mungkin kalau Bali 3 kali, kalau saya 2 kali di rumah makan Titin. Jadi kita udah sering kesini sih, dulu waktu masih jalan apa Sakindra itu kita di rumah makan Titin, cuman Sakindra sekarang sudah off, jadinya sekarang kita coba lagi ke Titin naik Lorena. Itu ada Kasih Asri Trouble, dan tempatnya ini pas di keluaran pintu tol itu, langsung ke kiri harus dulu ke kanan, dan ini penumpang udah pada nyadar dan langsung disuruh makan. Jangan lupa bawa tiketnya karena nanti disobek lagi tiketnya yang kedua untuk servis makan kedua dari trip Lorena Jakarta ke Denpasar. Ini pengalaman baru ya, karena kita ketahui Lorena Karina itu kental dengan rumah makan utama. Jadi karena rumah makan utama Caruban tutup, ternyata sekarang kita nyoba sendiri, bukan katanya-katanya, dan bener Lorena sekarang di Titin. Jadi buat yang udah tahu mungkin udah biasa, tapi buat yang nggak tahu tapi katanya-katanya, daripada katanya-katanya, kita coba sendiri dan bener di Titin, rumah makan Titin Caruban. Habis ini kita servis makan. Nah itu ya, pintu tolnya pas Caruban ke arah lurus, maju Nganjuk, masuk tol. Sekarang jam berapa sih? Jam 8 pagi. Ya jangan berharap ketemu bis lain ya, karena jadwal kita agak nyeleneh. Kita habis ini lihat-lihat, masuk sambil pesen makan, tetap sambat, jangan semangat. Halo pasukan arem-arem Caruban. Kita udah masuk ya, yang lain masih di toilet sih. Tujuan pertama penumpang mesti toilet, kita makan dulu. Mungkin di depan kita itu, nah di sini. Oh di belakang sana ada lagi. Saya baru tahu kalau ada ruangan di situ. Soalnya kalau dulu yang Malang Jogja itu di depan, ini di belakang ada ruangan baru. Antri lah. Jadi kita ambil makan dulu. Seperti biasa ya, Titin nggak pernah ngerubah kualitas dari servis makannya. Jadi sama seperti Sakindra dulu, apapun PO-nya kalau masuk sini pilihannya banyak. Nah, ini kita pilih garingan sih, nasi, bakmi, ayam bakar sama gorengan sama es teh manis. Sebenarnya banyak pilihannya, ada sayur, ada yang mau garingan, ada yang mau sayur, atau mau yang sayur, atau mau yang kayak pecel-pecelan gitu ada. Kita pilih ini aja, dan untuk lauknya harus pilih satu, kayak ayam bakar atau ikan laut atau apa gimana. Oke, kita makan dulu ya, nyantai dulu sambil menikmati pagi hari di Caruban. Untuk banyak penumpang juga makan, dan ini baru datang ada Rimba Raya pariwisata kalau ini. Kita udah selesai makan ya. Untuk suasana parkirannya memang kayak gini. Itu ada Rimba Raya, bawa rombongan pariwisata tadi. Dan kalau pariwisata memang agak di depan, kalau yang reguler di sini tempat kita makan tadi. Untuk parkirannya memang tidak seluas
rumah makan yang lain ya, karena ini pas di pinggir jalan. Kemudian nggak tahu kalau memang besok semakin banyak bis yang mampir ke sini, mungkin ini akan diperlebar. Kita juga nanti kalau bisa ya tanya maksudnya yang dari rumah makan utama itu larinya kemana semua. Kan banyak yang mampir situ selain Lorena kan. Kalau Lorena ternyata ada di sini. Ini toiletnya di sini. Bayarnya saya ikhlasnya, masukin ke sumbangan. Sekarang jam berapa itu? Setengah 9 kurang. Ambil jalan di depan, lihat-lihat. Sudah lama terakhir kesini bareng Sakindra. Sakindra sudah off. Sakindra liverynya yang sama kayak Purnayasa itu dari Bali. Oh, itu ada musola berarti. Itu musolanya. Dan di depan parkirannya ada 2 bus, 1 bus medium pariwisata, satunya bus kita. Itu lagi dicuci busnya. Rumah makan Titin Caruban menjadi rumah makan baru bagi Lorena maupun Karina di rute Pulau Jawa yang melintasi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang via full tol Trans Jawa. Rumah makan Titin menjadi tempat singgah terbaru dari Lorena karena memang rumah makan sebelumnya sudah dinyatakan tutup karena persaingan yang keras. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung episode dari sinetron drama Naik Bus Legenda di saat libur Natal dan Tahun Baru. Puncak kalang kabut ada di episode ini. Kita ketahui di awal keberangkatan saja sudah amburadul, namun kita masih bisa berangkat meskipun harus berangkat tengah malam. Berangkat tanpa persiapan dan kebiasaan dampaknya akan sangat besar dan panjang jika sudah berada di tengah jalan. Tak terkecuali dengan episode 4 Naik Bus Lorena ini. Kita akan mulai melihat kru mumet endase karena banyak faktor. Selepas dari rumah makan Titin, kita masih disibukkan dengan mencari solar yang tak kunjung dapat walaupun sudah mencari jauh sebelum mampir ke rumah makan Titin ini. Kru kebingungan di mana letak SPBU langganan dari bus Lorena rute Jakarta Denpasar. Maklum, semua kru merupakan kru pengganti yang aslinya merupakan kru paten dari rute Sumatera, tepatnya Jakarta Prabu Muli. Disuruh jalan ke Denpasar ya agak linglung. Sambil jalan, kru terus meminta bantuan di mana biasanya bus Lorena mengisi solar jika sudah menginjak jalan tol Trans Jawa Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya kita sudah mampir di rest area KM 575 Ngawi, tapi ternyata SPBU-nya bukan langganan Lorena. Pengisian wajib menggunakan barcode. Bus kita memang sudah membawa barcode BBM, tapi nyatanya kode barcode-nya tidak sesuai dengan nomor bus kita. Alhasil sampai sekarang belum bisa mengisi solar. Ini baru masalah solar, belum masalah yang lain. Nanti kita akan melihat semuanya sampai episode ini berakhir. Tetap sambat, jangan semangat. Bersinar lagi. Mentari bersinar lagi. Oh, damainya hati, damainya hati. Kalau tadi bersinar lagi, kalau mentari bersinar lagi. Kirim barcode yang lain juga melalui HP persiapan. Iya. Di dia tuh bisa. Jadi kita buat dulu nggak bisa, pakai barcode yang lain juga. Ya, kirim buat cadangan aja. Buat cadangan aja, Pak. Harus kirim ya, Pak ya. 726. Iya. Hari kapan? Udah dikirim di barcode kan, Pak Iwan. Cadangan ubah di barcode. Dikirim 4. Dikirim online itu yang saya diminta. Maksudnya dikirim, maksudnya kan gampang tuh, maksudnya lobang maksudnya tracker gitu ya.
ini sholatnya dulu. Habis ngapain ya? Itu tutupnya sholat buka, tutupnya nanti jatuh enggak itu nanti? Harus keluar nih cari sholat dulu lah. Dibayar mahal lah, yang penting dia target baik apa nama shopper apa segala macam dia biar loading, soalnya dia hitung jam, pokoknya gitu shopper apa segala macam itu hitung jam kok, hitung jam, target dia harus berapa kopi sehari. Jauh juga kita nggak bakal habis. Sekarang malah diganti yang 3,5 jadi repot kayak begini. Dulu yang Orsinianya nih 750 liter ini tank sebenarnya dulu. Oh tapi isinya Sekarang diganti. Jadi tanknya. Oh dikecilin. Diganti karena kan kalau yang sekarang nih per dia anti karat. Nanya dulu bro. Kalau nggak nanti dikasih 10.000. Iya kasih uang aja. Bisa ngisi nggak? Enggak, isi kan nggak darurat. Oh bro. Ya. Kowe tekan di. Ya aku lagi tekan krian nih, golek solar metu, nonton ora enek solar. Ora dikon medun kon mlaku iki, jane aku mlaku kae ning Pak Iwan. Lah si bapak tuan dong, jangan saya enek. Ini ono penumpang 20 ya dibagi dua. Iya, karepmu. Ya. Karepmu bro. Filter angin dicopot. Sama angin. Filter angin dicopot. Nah, tapi itu Selama yang punya kacamata ya. iya. Senjata Ya itu. Bibi jam masuk Saya kalau pulang jam kemarin hari 6 bengkak kan lagi wangi. lewat Bukan laku wangi yang jauh kan Saya Bogor Bang jangan salah karena biasanya perjalanan ke Bali itu 23 jam. Malang. Muter-muter ya Pak. Iya. Sampai Banyuwangi terus Banyuwangi. Halo, kayak apa? Bayar berapa? 20.
1000-an nggak ada 1000. Bos, kasih 50.000 mas 100. Oke, siap. 1000 enggak apa. Siap. Daripada enggak ada. Kiri di kanan. Bisa kayak panas-panas. Bisa kayak radio panas-panas. Probolinggo ini aneh mas, terminal ya? Nggih. Masih makan terus sih, masih terus sih. Aduh, cing lagi panon teh. Motokeun kurang-kurang. Mama dia. Alhamdulillah akhirnya bisa lepas dari jeratan menyayat hati perkara solar langka di Pulau Jawa. Padahal kru sempat ketar-ketir karena takut kehabisan solar dan memutuskan keluar tol dulu mencari SPBU terdekat, dan hasilnya berhasil mendapatkan solar, dan sekarang kita sudah sampai di sekitaran Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Itu pertanda tujuan kita sebentar lagi akan berakhir, karena kita hanya akan turun sampai di Probolinggo. Kalau tujuan akhir busnya masih terus melaju sampai di Denpasar, Pulau Dewata. Kita jadi penumpang yang pertama kali turun untuk trip kali ini. Mungkin lain waktu kita akan mencoba full tripnya. Tapi kalau sekarang kita harus turun dulu karena mau langsung putar kepala ke arah Sumatera lagi untuk mengejar momen tahun baruan di dalam bus. Memasuki sekitaran Sidoarjo, Surabaya, kondisi kabin makin panas membara. Itu dikarenakan ada bodi bus bagian dalam yang mulai keropos dan udara panas mesin dari belakang masuk ke dalam kabin. Hal itu yang membuat driver satu yang lagi istirahat tidur di kandang macan pindah ke depan karena nggak kuat dengan gerahnya tidur di belakang. Kondisi makin anu karena jumlah penumpang juga overload dari biasanya. Menambah suasana jadi makin anget-angetan di dalam bus. Untuk bagian depan tempat kita duduk memang belum merasakan efek dari panasnya mesin yang masuk ke dalam bus. Mungkin penumpang bagian belakang yang baru merasakan suasana hangatnya. Untuk bus Lorena Denpasar memang tidak pakai masuk ke dalam kota Surabaya, apalagi ke Terminal Bungurasi. Bus akan langsung terus melaju di jalan tol sampai arah ke Probolinggo yang merupakan titik terakhir dari tol Trans Jawa untuk sampai saat ini. Sisanya akan menyusuri jalanan biasa sampai ke Pulau Bali. Kalau turun di Probolinggo seperti kita, maka hanya mendapat free service makan sebanyak 2 kali. Tapi kalau penumpang yang tujuan akhirnya sampai Bali, maka akan mendapat 3 kali servis makan, yaitu terakhir ada di rumah makan Puritama Situbondo kalau tidak salah. Jangan beranjak dulu karena drama sinetronnya belum berakhir sampai di sini, karena kita masih akan terus lanjut lagi untuk kembali ke arah Sumatera. Kita mau merasakan gimana rasanya naik bus jarak jauh dan melewati malam tahun baru ketika di tengah jalan. Tetap sambat, jangan semangat. Kusyukuri semua, terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, kusyukuri semua, terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidup. Alhamdulillah, kusyukuri
turun di pintu tol aja, kasihan guys, soalnya cuma nurunin saya aja, kalau ke terminal buang waktu. Boten Pak, boten. Jadi ya gak apa-apa, kita turun sini aja dan kita nanti lanjut lagi nyari apalah, gampang terserah, nyari ojek atau apa. Ini di pintu tol Probolinggo. Nah itu, jadi cari warung kopi dulu dan ini masih lanjut ya, sekarang jam 12. Gak apa-apa, kita turun sini aja. Boten Pak, jemput. Nah ini kita mau pisah dulu. Masih lanjut lah sinetronnya, tetap sahabat, jangan semangat. Halo pasukan arem-arem Probolinggo. Halo pasukan arem-arem Probolinggo, kota Probolinggo. Kita udah geser di Terminal Bayuangga ya. Jadi saya mau lanjut ke Surabaya, tapi saya mau istirahat, capek banget karena udah di luar ekspektasi lah. Berangkat dari Padang sampai turun di sini. Kita mau ke Surabaya dulu istirahat, nanti kita lanjut lagi ke arah Pati. Ya, kita nanti cari bis patah saja sedapatnya. Kalau bisa dikontenin nggak bisa ya. Jadi terima kasih yang udah ngikuti dari awal sampai akhir, tapi tetap lanjut ya. Ini kita sudah di terminal tipe A Bayuangga, Jalan Raya Bromo, kota Probolinggo. Nah itu kelihatan ya. Nah kita sapa lagi ya pasukan arem-arem dari Probolinggo. Oke, tetap sahabat, jangan semangat. Ini kita udah di ruang tunggu ya. Jadi ini di depan kita pas shelter keberangkatan. Sekarang jam 1 siang. Jadi untuk bis batasnya ada beberapa pilihan yang sudah siap, itu kayaknya laju sama kemenangan. Nah itu kemenangan, itu warna hijau. Saya pilih naik batas saja, mau istirahat, dan karena ini kan lagi musim Nataru, libur panjang, jadinya tarifnya yang ekonomi itu setorannya ugal-ugalan, jadi tarifnya selisihnya itu gak masuk akal. Selisih dikit banget sama batas. Mending kita naik batas, bisa istirahat karena mungkin full tol ya. Saya juga belum pernah naik batas Probolinggo, biasanya tapal kuda naik Bumelang. Tapi karena saya lelah. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah.